Kita beralih ke informasi lain, sejumlah relawan diduga dipalsukan dalam program penanaman 100 juta pohon Pertamina Foundation. Meski demikian, PT Pertamina mengaku selalu mengaudit program yang dijalankan Pertamina Foundation. Manajemen PT Pertamina Persero siap mengikuti proses hukum yang berjalan terkait pengusutan kasus dugaan penyelewengan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Besar dana yang diselewengkan diperkirakan mencapai 126 miliar rupiah dalam proyek penanaman 100 juta pohon. Pertamina Foundation diberi tugas untuk menjalankan program ini. Selama program berjalan, Pertamina selalu mengadakan audit bank internal maupun eksternal sejak 2013. Hasil pemeriksaan audit inilah yang tengah diselidiki. Jadi kami terbuka untuk proses pemeriksaan tersebut, tapi tentunya untuk berapa jumlahnya kami merasa bahwa hal tersebut adalah lebih pantas atau lebih merupakan kewenangan dari aparat hukum yang bisa menjelaskan karena memang sudah masuk ke ranah pemeriksaan. Berdasarkan dokumen pencairan dana CSR Pertamina Foundation tahun 2012 hingga 2014, lembaga ini mencairkan dana total 253 miliar rupiah. Pelaksanaan program penanaman 100 juta pohon juga melibatkan relawan. Namun sejumlah relawan diduga dipalsukan. Kita ingin semua itu clear terlebih dahulu untuk kita kemudian bisa berlanjut ke tahap-tahap berikutnya. Nah, jadi kalau dari kita clear, kita ada mekanismenya tadi Mbak, mekanisme untuk internal audit, baik itu dilakukan oleh pihak eksternal maupun internal. Kemudian Pertamina tidak akan melakukan pembayaran atau pelunasan kalau memang semua informasi yang diperlukan itu belum lengkap, seperti itu. Terkait dugaan penyelewengan dana CSR, Selasa siang Bareskrim Polri menggeledah kantor Pertamina Foundation di Simpruk, Jakarta Selatan. Ruang kerja yang digeledah antara lain ruang bendahara, direktur, pendataan, dan ruang perencanaan. Beberapa dokumen pun disita untuk kepentingan penyelidikan. Melisa Lolindu, Agus Fahmi melaporkan untuk NET. Kita menuju ke Jawa Barat, sekitar 11.000 kepala keluarga mendapat ganti rugi dari pembangunan Waduk Jati Gede. Kementerian Pekerjaan Umum siapkan dana relokasi sekitar 122 juta rupiah per kepala keluarga. Pemerintah siapkan dana hingga 741 miliar rupiah untuk penggantian ganti rugi pada warga di area pembangunan Waduk Jati Gede, Sumedang, Jawa Barat. Kompensasi akan diberikan pada sekitar 10.924 kepala keluarga yang telah lolos diverifikasi. Pembayaran ganti rugi telah dilaksanakan sejak Juli lalu, sedangkan pembebasan lahan yang telah dimulai sejak 1982 rampung pada 2007 lalu. Kementerian Pekerjaan Umum menyiapkan dana relokasi sekitar 122 juta rupiah per kepala keluarga dan sekitar 29 juta rupiah untuk dana santunan. Jadi menurut Kepres total yang akan mendapat ganti rugi dan santunan jumlahnya adalah 10.924 KK. Nah, mereka sudah setuju. Karena begini, penanganan dampak sosial di sini intinya sudah mulai juga esensi daripada Undang-Undang 2 tahun 2014 tentang pengadaan lahan sudah masuk. Jadi di situ ada komponen yang namanya jaminan hidup selama 6 bulan karena dengan direlokasi itu kan akan ada alih profesi. Namun dana ini diprediksi bertambah lantaran masih adanya aduan dari masyarakat perihal ganti rugi lahan. Sejumlah warga di area waduk belum terverifikasi sebagai penerima ganti rugi. Senin siang, Waduk Jati Gede di Sumedang, Jawa Barat resmi dialiri air. Peresmian dilakukan Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadi Mulyono. Penggenangan air seluas 4.900 hektar akan dilakukan dalam 6 tahap. Tahap pertama target ketinggian air mencapai 204 meter yang dilakukan dalam 12 hari, sedangkan tahap akhir ditargetkan selesai dalam hari ke-500. Pengisian air pada tahap pertama ini diprediksi akan menggenangi 3 desa dari total 28 desa yang akan terendam. Meliputi Desa Jemah, Desa Cipaku, dan Desa Sukakersa. Waduk Jati Gede ini rencananya akan mulai beroperasi pada awal tahun 2016. Agnes Amelia, Lukmanul Hakim melaporkan untuk NET.